Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah wa atiu rasul, dan taati rasul, dan wa ulil amri minkum. Wa ulil amri itu maksudnya ulama-ulama yang memang dapat menentukan hukum dalam berijtihad. Dan kemudian ulama-ulama yang dianggap memang dia mampu dan berkemampuan dalam melakukan ijtihad. Kemudian fa'in tanaza'tum artinya jika kamu berlainan pendapat, fa'in tanaza'tum fi syai'in, tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, ilallah, dan kembalilah kepada Rasul. Jadi ketika ada suatu hukum yang bertentangan, maka pertama kali dikembalikan kepada Al-Quran. Sesudah di Al-Quran dicari sumber hukumnya kemudian tidak ada, maka dikembalikan kepada Rasul atau hadis. Apabila memang tidak ada, maka disitulah ranah ijtihad, yaitu ulil amri. Dilakukanlah suatu ijtihad hukum. Jadi hukum berijtihad itu ada beberapa. Pertama yaitu wajib ain. Ketika seseorang datang kepada mujtahid kemudian meminta suatu hukum tentang suatu kasus, akan tetapi dalam kasus tersebut hanya ada satu ulama saja, sehingga ketika ulama tersebut tidak menentukan hukum, maka akan berakibat hukum. Jadi ketika seseorang tidak menentukan hukum, ketika ditanya dan dia hanya satu-satunya fuqaha, maka hukumnya wajib ain bagi dia untuk menentukan hukum. Yang kedua yaitu wajib kifayah. Wajib kifayah ini berlaku ketika seseorang datang kepada mujtahid, akan tetapi dia itu bukan satu-satunya orang yang menentukan hukum. Ada fuqaha lain, sehingga boleh dia tidak menentukan hukum. Hukumnya fardu kifayah bagi dia ketika ada orang telah menentukan hukum tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kalau tadi kan fardu ain, wajib ain tuh hanya satu-satunya, sedangkan fardu kifayah bukan hanya satu-satunya, akan tetapi dia ada beberapa. Yang ketiga yaitu hukumnya sunnah. Ketika seseorang datang kepada mujtahid untuk bertanya suatu hukum, akan tetapi belum terjadi suatu kasus tersebut dan mujtahid mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian jika memang hukum tersebut belum terjadi, ini sebagai bahan antisipasi nanti di kemudian hari dikhawatirkan akan terjadi suatu kasus tersebut. Yang ketiga yaitu hukumnya haram. Ketika sudah ada hukum di Al-Quran dan Al-Hadis secara jelas, akan tetapi ulama menentukan hukum kembali. Misalnya, sholat itu hukumnya wajib. Ada orang yang meneliti kembali, jadi hukum sholat 5 waktu adalah sunnah. Nah itu jadi hukum ijtihadnya haram. Yang kelima yaitu mubah. Mubah yaitu suatu hukum yang ditentukan baik hukum tersebut telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, maka hukumnya boleh. Dan memang fuqaha tersebut bukan hanya satu orang, terdapat beberapa orang. Bedanya sama sunnah, kalau misalkan sunnah kan memang belum terjadi dan sebagai bahan antisipasi. Kalau misalkan hukumnya mubah, boleh yang sedang terjadi, akan terjadi. Nah, dan ada beberapa